lahir batin, masih suasana Lebaran, Idul Fitri. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara webinar pagi ini. Ini merupakan sesi kedua hari terakhir, sesi pagi, nanti siang masih ada satu sesi lagi. Jadi webinar untuk sensus SRP ini adalah langkah kami Bapeten untuk melakukan sensus SRP, sumber radiasi Pengion, baik zat radioaktif maupun eh, X-ray ya, pesawat sinar X. Jadi nanti ke depannya setelah Bapak Ibu melakukan registrasi dengan menyampaikan sumber radiasi SRP, sumber radiasi Pengion yang terpasang terinstal di fasilitas, nanti sebelumnya kami kirimkan form ya, form yang harus diisi. Nanti teknisnya di tanggal 15 besok ya. Saya harapkan nanti Bapak Ibu yang hadir di webinar asosiasi SRP ini tahap satu maupun tahap 2 untuk hadir atau mendaftarkan diri untuk kegiatan di tanggal 15. Ini penting Bapak Ibu, kegiatan sensus ini terutama untuk importir ya. Importir misalnya salah satu contoh importir untuk sumber radiasi Pengion, baik zat radioaktif maupun X-ray yang akan masuk ke Indonesia, misalnya sudah mendapatkan persetujuan importasi, ya, di situ ada persetujuan impor dan pengalihan, di mana di situ sudah terdapat nomor seri tipe, agar diregistrasikan ke sistem, ya, nanti sebelumnya, ini dalam rangka kami persiapan, nanti akan menyiapkan sistem untuk melakukan registrasi. Tapi sebelum sistem itu ada, kita tampilkan nanti di Baris Inpara 25, tentunya nanti mengisi di form dulu. Form yang sudah nanti kami siapkan, teknisnya di tanggal 15 sampai 17 penjelasan pengisian formnya. Nanti apabila sudah diregistrasi, data sumber radiasi tersebut memudahkan pengguna untuk melakukan perizinan. Nanti kalau misalnya perizinan bahwa sumber radiasi ini, sumber radiasi Pengen ini sudah terregistrasi sehingga memudahkan untuk langkah selanjutnya melakukan perizinan untuk pemanfaatan. Begitu siklusnya untuk importir. Nah, untuk pengguna, terutama sumber radiasi Pengion yang ada di fasilitas kesehatan, meregistrasi sumber radiasi Pengion yang ada di fasilitasnya, baik di nanti di apa radioterapi maupun di fasilitas radiodiagnostik intervensional dengan meregistrasikan nomor seri tabung, tipe, merek sesuai dengan yang ada di fasilitas sehingga nanti ada cross check. Misal contoh, saat ini dengan adanya balis 25 dan 20 atau semasa pasca OSS itu akan double. Misal contoh fasilitas rumah sakit RSUD X gitu mempunyai 2 atau 5 sumber radiasi Pengion X-ray ya. Mereka memperpanjang dalam satu izin muncul 5 X-ray tapi di Bapeten akan tercantum 10. Kenapa? Karena di versi 20-nya masih ada gitu. Nah, sebelumnya kebijakan kami itu harus melakukan penghentian, tapi berangsur ke sini kami akan menghentikan. Nah, di saat inilah menghentikan sumber radiasi yang terpasang agar tidak ada miss data tersebut, diharapkan ada aktif dari fasilitas untuk melakukan registrasi yang real di lapangan atau di fasilitas nomor serinya agar nanti tidak ada kendala di proses perizinan. Kurang lebih seperti itu acara webinar kali ini. Nanti agar lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Bu Linda. Nanti silakan setelah pemaparan untuk melakukan diskusi apa yang mau ditanyakan ya, terus sampai di mana batasan-batasannya. Nah, diharapkan aktif sehingga nanti akan memudahkan Bapak Ibu dalam mengikuti webinar selanjutnya di tanggal 15 dan 17, itu teknis secara sistem untuk melakukan registrasi seperti apa aja, tapi nanti di sini akan dijelaskan secara rinci, misalnya datanya mengenai alamat, fasilitas, tipe, merek, jumlahnya gitu ya. Nah, nanti mungkin disertakan fotonya agar lebih untuk tabung insersinya, untuk X-ray. Nah, tentunya kalau nanti buat importir itu secara kontinu melakukan importasi, secara aktif melakukan registrasi dulu, sehingga nanti agar memudahkan penggunanya melakukan perizinan. Nah, intinya itu nanti satu ID, satu sumber, prinsipnya seperti itu. Baik, lebih jelasnya nanti akan dipresentasikan Ibu Linda. Saya harapkan nih teman-teman
rekan-rekan yang hadir hari ini, untuk fasilitas yang kami undang atau yang hadir hari ini, untuk aktif bertanya, sesuaikan dengan permasalahan di fasilitasnya, sehingga nanti pada saat registrasi tidak ada kendala. Sekalipun ada kendala, nanti kami akan membuka kontak yang bisa dihubungi, tentunya akan kami melakukan bimbingan, karena belum tentu nanti permasalahan yang sama pas di lapangan, ada perbedaan, tidak sesuai dengan yang dipresentasikan. Silakan nanti Bu Linda mempresentasikan, dimoderator oleh Pak Rija. Maka dengan ini saya mewakili teman-teman Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif membuka acara ini di pagi hari ini, sesi pertama resmi kami nyatakan dibuka. Silakan Pak Rija dilanjutkan. Terima kasih kepada Pak Medi. Diingatkan kembali kepada peserta ya Pak untuk merename Pak, merename nama peserta menjadi diberikan nama fasilitasnya Pak. Nanti biar kami mudah Oke. untuk mengidentifikasinya. Untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Linda dipersilakan untuk memaparkan materinya. Ya, baik. Terima kasih Pak Riza dan Pak Medi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu. Jelas Bu. Saya coba share screen dulu ya. Cahayanya kurang terang ya, agak gelap Bu Linda. Iya, Biar lampunya kelihatan lagi cling gitu. Oke, lampunya lagi silakan. remang-remang. Aduh, ternyata saya tidak bisa buka ininya, bisa minta tolong kah Pak Silakan Pak Rija yang bisa dibantu. Rija? Makasih nih Pak Ardiansa sudah hadir nih. Jadi Gamare. Ini Pak Rija yang menampilkan slide-nya. Oke, silakan Iya, dilanjut ya. kayaknya lagi Saya sedang tidak standby stabil monitor. internetnya. Sudah ya? Apakah sudah tertampil Pak? Bu, Bapak Ibu, mohon maaf. Sudah, Sudah, Mas. sudah. Sudah ya? Oke, silakan Bu Linda untuk memaparkan materinya pada pagi hari ini. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya hormati. Saat ini saya akan mempresentasikan sosialisasi persiapan sensus sumber radiasi pengion dan registrasi sumber radiasi pengion tahun 2025. Pelaksanaan ini sudah dilaksanakan dari tanggal 9 April dan ini hari terakhir untuk sesi pagi. Saya harap Bapak dan Ibu dapat memahami tahapan sensus dan tata cara registrasi sumber radiasi pengion serta manfaat dari penjelasan topik kali ini. Pada sesi akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Semoga Bapak dan Ibu semua dapat memahami presentasi sehingga tanya jawabnya sedikit menandakan berarti saya sudah bisa menerangkan kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu sudah bisa menerima hasil presentasi saya. Next Pak Rija. Agenda sosialisasi kali ini kita ada 6 topik, yaitu dari definisi, latar belakang, sensus ketenaga nukliran 2025, registrasi sumber radiasi pengion tahun 2025, pelaksanaannya, serta kesimpulan. Next, Pak. Untuk sosialisasi kali ini, kita akan menggunakan definisi dari sumber radiasi pengion, pembangkit radiasi pengion, dan zat radioaktif. Sumber radiasi pengion di sini adalah segala sesuatu yang mengakibatkan paparan radiasi pengion melalui emisi radiasi dan lepasan zat radioaktif. Secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pembangkit radiasi pengion dan zat radioaktif. Pembangkit radiasi pengion, pembangkit adalah perangkat yang dioperasikan untuk menghasilkan radiasi pengion. Dan zat radioaktif
adalah zat yang mengandung paling sedikit satu radionukleida yang aktivitasnya atau kadarnya sama dengan atau melebihi tingkat pengecualian. Jadi 3 definisi ini akan terus kita pakai karena di sini memang kita menggunakan definisi ini. Ya, next Pak Riza. Yang melatar belakangnya adalah dari hasil data di Balis, ada 7.019 fasilitas yang terdiri dari 1.341 fasilitas industri dan 5.678 fasilitas medis. Dan masing-masing tersebut ada PRP dan ZRA yang terdiri dari 47.000 unit dan 10 unit material terkontaminasi. Nah, di sini tersebar di beberapa pulau di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Mengapa kita perlu sensus? Karena dari data Bapeten ada beberapa permasalahan dari permasalahan data ganda maupun ada data dari lokasi yang ganda juga. Ya, next Pak Riza. Nah, masuk dari sumber radiasi pengion di wilayah Republik Indonesia itu terdiri dari produsen luar negeri maupun dalam negeri. Nah, dari sini kita sudah bisa mempunyai data dari Balis Online yang terdiri dari 47.000 unit PRP dan ZRA. Nah, di sini kita ingin lebih akurat agar nanti kebijakan dari Bapeten maupun Bapak Ibu semua nanti tidak terkendala di kemudian hari karena adanya sistem OSS. Jadi kita harus membuat data yang lebih akurat dan terpercaya. Ya, next Pak Riza. Sensus ketenaga nukliran itu harus akurasi karena untuk peningkatan kebijakan dan pengawasan layanan Bapeten sehingga kita bisa peningkatan kebijakan dan layanan stakeholder. Next, Pak Riza. Sensus ini kita sudah memulai ada namanya sensus data sumber radiasi pengion yang saat ini sedang kita kerjakan. Ada juga data alamat fasilitas pengguna yang akan nanti dari data Balis perizinan dan data pekerja radiasi dari Balis pekerja. Nah, sekarang ini Bapeten sedang mengadakan sensus ketenaga nukliran, baik itu dari data sumber radiasi pengion, data alamat fasilitas pengguna, dan data pekerja radiasi. Next, Pak Riza. Nah, dari data sensus ini, kita itu memerlukan akurat dari jumlah SRP, identitas SRP, dan akurat status SRP. Nah, jumlah SRP ini seperti tadi yang diterangkan bahwa beberapa SRP ini ada yang ganda sehingga terjumlah yang seharusnya misalnya 2.000 jadi 4.000 karena tadi ada banyak yang ganda. Nah, identitas ini juga berasal dari tadi yang kayak misalkan importir. Importir itu dia sudah menginputkan, lalu dari fasilitas juga menginputkan. Dan ini jadi ada 2 identitas yang sama. Nah, untuk akurat status ini ada yang masih yang sudah tidak aktif, tapi masih aktif di Balis Infara, sehingga kita memerlukan statusnya apakah sumber radiasi pengion tersebut masih aktif atau tidak aktif. Untuk itu kita memerlukan sensus untuk memastikan bahwa jumlah SRP yang ada di Indonesia dan identitasnya serta statusnya itu sangat akurat. Begitu juga dengan akurat alamat fasilitas pengguna dan akurat pekerja radiasi. Next, Pak Riza. Subjek sensus ini adalah jelas dari penggunaan akhir dan importir. Nah, ini akan dilaksanakan pada tanggal 21 April sampai dengan bulan Oktober 2025. Jadi saat ini kita masih sosialisasi caranya, tahap-tahapannya, sehingga nanti tanggal 21 April sampai Oktober kita akan melakukan sensus
Nah, ini mekanismenya ini nanti dari Bapeten, dari DIFRZR akan mengirimkan surat kepada instansi melalui API WhatsApp yang tertera di layar 0811-1254-0652. Nah, API WhatsApp ini kami harapkan Bapak Ibu semua dapat mengesave di handphonenya sehingga yang resmi nomor WhatsApp untuk pengiriman surat hanya melalui nomor tersebut. Karena beberapa waktu memang kita saat ini banyak namanya penipuan, sehingga diharapkan Bapak Ibu semua dapat mengesave nomor tersebut dan jika ada satu pertanyaan atau apapun bisa melalui nomor tersebut. Ya, next Pak. Nah, sensus ini tahapannya pertama, Bapak dan Ibu semua mendownload formulir pelaporan sensus di bit.ly/unduh sensus SRP. Nanti Bapak siapkan dan inventarisasikan data SRP yang ada atau yang masih existing pada fasilitas. Baik itu dari nomor serinya dan fotonya semua dipersiapkan untuk menginput pada formulir pelaporan. Lalu setelah diisi, ditandatangani surat pernyataannya. Nah, untuk yang menandatangani surat pernyataannya bisa yang bertanggung jawab. Jadi kalau enggak misalnya direkturnya lagi tidak ada atau ketua yayasan tidak ada, bisa yang bertanggung jawab. Yang jelas itu adalah dari manajemen. Nah, lalu setelah semua diisi dan ditandatangani, kirimkan kembali melalui formulir tadi diunggah ke bit.ly/unggah sensus SRP. Next, Pak. Nah, nanti setelah Bapak dan Ibu mengisi, maka kami akan mengkonfirmasi jika diperlukan terhadap data SRP yang sudah dikirim, baik melalui Zoom meeting, Google Meet, visitasi langsung, dan lain-lain. Jadi kami harapkan data yang disampaikan atau tidak terkonfirmasikan maka dianggap tidak valid dan tidak dapat digunakan untuk permohonan perizinan sehingga data SRP tersebut akan dinonaktifkan. Jadi kami harapkan Bapak dan Ibu semua dapat mengisikan dan jika yang masih membingungkan dapat bertanya karena nanti setelah selesai masa tahapan ini mungkin nanti jadi agak ribet gitu. Jadi mumpung sekarang masih dibuka gitu kan. Jadi Bapak dan Ibu semua bisa menanyakan data-data seperti apa, misalnya ke Bapak masih bingung bisa bertanya kepada nomor yang tadi tertera di layar. Next Pak Riza. Lalu yang kedua ada yang namanya registrasi sumber radiasi pengion. Nah, registrasi ini tujuannya untuk meningkatkan akurasi data dan mencegahnya muncul data ganda pada sistem balis. Objeknya ini adalah sumber radiasi pengion yang baru. Jadi, belum pernah terdaftar dalam sistem balis. Jadi, sebelum melakukan aktivitas dalam sistem balis, seperti pengajuan izin, pengajuan uji kesesuaian, jadi masih benar-benar baru. Nah, itu bisa diregistrasikan di SRP. Kalau yang tadi itu kan sensus. Kalau sensus ini semua. Jadi dari yang lama yang sudah ada di balis perizinan atau di uji kesesuaian semua masuk dalam sensus. Tapi kalau registrasi SRP ini adalah SRP yang baru. Proses registrasi ini tidak termasuk dalam permohonan izin, namun wajib dilakukan sebelum melakukan aktivitas perizinan atau uji kesesuaian. Jadi konsekuensinya, jika data sumber radiasi pengion belum diregistrasikan dalam sistem balis atau sudah diregistrasi, namun belum mendapat status valid, maka data tersebut tidak dapat dicantumkan dalam proses permohonan izin. Jadi dia akan muncul ketika sudah divalidasi. Selama belum divalidasi atau belum diajukan, maka dari pemegang izin tidak dapat melakukan pengajuan izin maupun uji kesesuaian. Ya, next.
Next, Pak Rija. Nah, di sini dalam registrasi SRP untuk di Balis Infara, jadi pertama kali dari Balis Infara itu akan memvalidasi. Nanti validasi ini dilakukan oleh evaluator dengan masa 3 hari kerja. Untuk memenuhinya itu harus sesuai dengan yang sumber radiasi yang Bapak Ibu punyai. Apakah data tersebut valid? Jika data tersebut valid, maka dapat digunakan untuk uji kesesuaian dan perizinan. Namun, ketika divalidasi tidak memenuhi, maka akan dikembalikan dan fasilitas atau pemegang izin wajib melengkapi data dokumen tersebut. Akan ada webinar lanjut terkait hal ini dan nanti akan dilaksanakan setelah tahapan-tahapan ini selesai. Ya, next Pak Rija. Nah, pelaksanaannya itu adalah sosialisasi persiapan sensus ini sudah dilakukan pada tanggal 24 sampai 26 April. Lalu yang kedua 9 sampai 11 April yaitu saat ini. Dan nanti sosialisasi sensusnya dan registrasinya oleh tim IT Bapeten. Nah, ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 April. Nah, pemberlakuan sistemnya ini itu pada tanggal 21 April. Nah, jadi selama masa 15 sampai 17 April diharapkan Bapak Ibu semua dapat mengisikan secara lengkap, secara benar maupun data-data yang diperlukan dipersiapkan sehingga pada saat pemberlakuan sistem registrasi ini Bapak dan Ibu semua tidak terkendala. Dan pelaksanaan sensus sumber radiasi pengion tahun 2025 akan diberlakukan pada 21 April sampai dengan Oktober. Nanti kalau misalnya melewati masa tersebut, maka nanti akan mungkin lebih ribet dikit kali ya, karena kan kita sudah melakukan sensus nih dari awal gitu. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu semua dapat memahami dan dapat mengisi secara lengkap dan benar. Ya, next Pak Rija. Dan kesimpulannya adalah sensus radiasi pengion ini dan validasi ini dilakukan untuk mendapatkan data SRP yang akurat untuk mendukung kebijakan pengawasan dan program pemerintah. Nah, dalam hal ini Bapeten akan mengirimkan surat resmi terkait mekanisme sensus SRP dan validasi. Dan diharapkan Bapak dan Ibu semua dapat memberikan nomor telepon sehingga kami dapat mengirimkan melalui nomor telepon helpdesk yang tertera pada layar tadi. Nah, data SRP yang tidak ikut disertakan dalam sensus dan progres registrasi, maka dapat dilakukan izin pemanfaatan. Farija. Ya, sekian dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Semoga Bapak dan Ibu semua dapat memahami dan bisa bekerja sama. Kami mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya Terima kembali kasih. Ya, kepada terima kasih Bu Linda atas pemaparannya. Mohon maaf sedikit ada typo nih. Ini untuk batch pertama sudah dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Maret ya. Nah, mohon maaf. Oke, ada sedikit informasi bahwa pemaparan kali ini yaitu terkait dengan persiapan ya, persiapan sensus dan registrasi SRP seperti yang disampaikan oleh Bu Linda bahwa di tahun 2025 ini Bapeten punya kegiatan besar yaitu terkait dengan sensus. Kemudian setelah sensus akan ada mekanisme baru yang bisa disebut sebagai pre-licensing ya sebelum Bapak Ibu melakukan perizinan terutama untuk SRP yang baru yaitu terkait dengan registrasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Linda tadi. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang akan ditanyakan, silakan mohon bisa raise hand ataupun melalui kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan mekanisme sensusnya atau bagaimana terkait dengan registrasi ya, apakah harus diregistrasikan semuanya atau tidak. Silakan Bapak Ibu sekalian.
kami sampaikan kembali bahwa terkait dengan sensus ini akan dilaksanakan ya, laksanakan setelah minggu depan akan ada webinar lanjutan, webinar terkait dengan teknis pelaksanaan sensus yaitu di tanggal 15 sampai 17 April. Dimohon untuk Bapak Ibu peserta webinar pada kali ini untuk ikut ikut kembali webinar minggu depan di 15 sampai 17 April. Silahkan mendaftar. Bapak Ibu sekalian bisa melihat melalui media sosial dari Bapeten ya, bisa di Instagram, Facebook maupun Twitter. Silakan untuk registrasi nanti akan bisa dipilih Bapak Ibu sekalian antara tanggal 15 sampai dengan 17 nanti. Di tanggal 21 April akan mulai diberlakukannya sistem registrasi, Bu. Registrasi sumber radiasi pengion ya. Jadi semua SRP baru yang akan diajukan ke perizinan wajib dilakukan registrasi terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin belum puas dengan penjelasan dari Ibu Linda, atau mungkin dari rekan-rekan inspeksi ada yang akan ditambahkan dari Pak Sumedi atau Pak Roy. Di chat ada pertanyaan tuh Pak Riza. Oh, baik Pak, ada pertanyaan. Oh, ini baru masuk nih. Selamat siang dari Ibu Nadisah ya, PT Daihua. Selamat siang. Untuk form yang sudah diisi dan disign diunggah kembali dalam bentuk PDF. Ya, benar Bu. Untuk dalam bentuk PDF ini bisa untuk yang form ini terkait dengan, oh mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih oleh Ibu Linda nih. Tadi sepertinya Ibu Linda sudah memberikan link ya, link terkait dengan form yang bisa diunduh. Mungkin Bu Linda bisa memberikan penjelasan Bu terkait dengan form yang akan diisi oleh para pengguna. Silakan Ibu Linda. Ya baik Pak Riza. Untuk formulir isi dan sign itu memang dapat diunggah kembali dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk Excel. Jadi apapun itu bisa diunggah kembali. Cuma sebaiknya memang PDF karena di sini kan ada tanda tangan. Jadi biar lebih ini sih PDF. Gitu aja Pak Riza. Oke. Mohon izin Pak Riza menambahkan sedikit penjelasan. Saya juga mohon maaf sedikit terlambat bergabung Baik, Pak, silakan ke Pak. Bu Linda presentasi ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Salam kenal. Eh, jadi kami selaku koordinator ya, Direktur Inspeksi adalah koordinator kegiatan sensus ketenagaan nukliran, khususnya untuk SRP, pekerja, dan juga instansi. Jadi pelaksanaan sensus ini bukan hanya sekedar data sumber radiasi pengion saja, Bapak Ibu. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Medi di awal, oleh Bu Linda. Jadi kita berbarengan ini ada tiga, sebenarnya ada empat, tapi yang satu ini nanti khusus kepada lembaga pengelola limbah. Tiga ini adalah terkait dengan SRP atau sumber radiasi pengion. Tadi sudah dijelaskan ya, sumber radiasi pengion itu ada dua. Yang satu adalah zat radioaktif, yang satu lagi atau PRP yang kita kenal dengan X-ray. Kemudian nanti mekanismenya kami kan mengirimkan link tadi sudah dijelaskan. Mohon Bapak Ibu tolong dilihat nanti dipastikan pertama akun balisnya aktif. Ya, saya ulangi, akun balisnya aktif. Karena apa? Untuk melihat data yang ada di Bapeten, yang versi Bapeten, data SRP itu tadi, itu adanya di balis perizinan atau balis infaranya Bapak Ibu. Nanti dilihat view datanya terkait dengan sumber. Nanti di situ akan terlihat tuh ada data-data sumber, bisa jadi datanya itu memang sudah yang sesuai, bisa jadi yang tidak sesuai.
tapi kebanyakan tidak sesuai. Kan problemnya begitu. Nah, itulah kenapa kita lakukan sensus. Juga agar tidak muncul lagi adanya ganda-ganda atau double-double input baik oleh importir, kemudian ada juga nanti pengguna, ada juga nanti teman-teman dari lembaga uji kesesuaian. Maka ke depan dengan mekanisme yang baru mulai tanggal 21 April 2025, mekanisme registrasi kita mulai. Jadi harapannya tidak ada lagi data-data yang ganda. Karena apa? Kami dalam beberapa tahun terakhir ini, ketika dimintakan data, itu terutama baik stakeholder nasional dan internasional itu ada apa ya? Ada semacam inilah eh, ketidakpastian data. Walaupun artinya belum belum apa tidak kami yang punya data bukan berarti juga tidak ada data yang pasti ya. Cuman maksudnya data itu eh, boleh dibilang apa mungkin masih memenuhi sekitar 80 sampai 90%. Nah, kami nggak puas dengan ketervalidasian data hanya 80 sampai 90%. Jadi kami ingin sampai mendekati 100%. Nah, kami telusuri-telusuri bahwa Bapeten ataupun kita di Kementerian Nukliran ini belum pernah ada melaksanakan suatu sensus. Nah, sementara kita lihat di beberapa metode pelaksanaan apapun cara penghitungan apapun ya, baik itu masyarakat, orang miskin, orang kaya mungkin, orang yang tidak bekerja dan sebagainya itu ada sensusnya. Maka kami telaah gimana nih mekanisme ini dan kita konsultasi dan akhirnya oleh pimpinan diputuskan tahun 2025 kita mulai yang namanya sensus ketenagaan nukliran. Dimulai dari bidang FRZR karena apa? Jumlah fasilitasnya banyak, jumlah yang diawasinya banyak. Sehingga harapannya dengan pelaksanaan ini kita bisa dalam memberikan data kepada pihak stakeholder terkait itu kita lebih pede karena kita bisa meyakini ke validitasi dataannya itu di atas 98% gitu. Jadi makanya kami sangat berharap teman-teman di lapangan di fasilitas ikut serta dalam membantu melaksanakan ini. Dan nanti kalau tidak ikut serta apa konsekuensinya adalah tadi sudah disampaikan. Potensialnya adalah data fasilitas, data-data Bapak Ibu sekalian itu dianggap tidak valid dan akan dinonaktifkan. Sehingga nanti bisa menjadi kesulitan bagi teman-teman di lapangan dalam melakukan proses-proses, utamanya perizinan yang terkait dengan sumber radiasi pengion. Sehingga kami mengajak kepada Bapak Ibu pada periode satu, periode 2, bahkan nanti di dalam periode lanjutan pada tanggal 15 sampai dengan 17 April, tolong jangan dilewatkan. Tolong ikut hadir Bapak Ibu untuk melakukan pemahaman kembali bagaimana sih mekanismenya yang sudah menampilkan sistemnya. Karena sistem kita sedang acceptance test dari mulai kemarin sore kami mengumpulkan di tim rekan-rekan pada hari ini masih belum bisa kita sampaikan karena sesuai dengan kesepakatan kami dengan tim IT kami baru kita mulai nanti tanggal 15 sampai dengan tanggal 17. Dan itu pun adalah kuota terbatas. Kemudian harapannya nanti Bapak Ibu juga bisa mendiseminasikan ke rekan-rekan Bapak Ibu sekalian ke para importir, ke para calon-calon penggunanya juga bisa didistribusikan informasi ini, maka supaya nanti bisa bisa sukses dan tidak terhambat, maka kita harapkan bisa mengikuti kegiatan ini. Mungkin itu dulu penjelasan ataupun apa ya himbauan ya saya mengajak teman-teman semua di sini memberitahukan ke rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan yang lain yang sering berinteraksi dengan Bapeten, yang berinteraksi dengan kaitannya perizinan dan inspeksi, tolong ambil bagian dalam sensus ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu di awal, Pak Riza. Sepertinya ada pertanyaan lagi di chat. Silakan. Baik, terima kasih Pak Roy. Lanjut lagi ke pertanyaan dari Ibu Tri Yuniarti ya dari PT Prima Karya Medika nih.
Pertanyaannya itu untuk link Excel yang sudah di-share terkait dengan spek alat dan surat pernyataan itu dikirim ke link kembali, begitu ya Pak? Kemudian yang saya tanyakan di data PRP yang dimiliki ada di Balis, satu PRP masih masih ada mungkin masih ada data di data sumber dan dinyatakan aktif. Padahal alat tersebut sudah dihentikan dan ada KTUN penghentiannya. Apakah tetap dicantumkan dengan keterangan tidak ada? Oke, mungkin pertanyaannya, silakan Ibu Linda untuk bisa dijawab pertanyaan dari Ibu Tri Yuniarti. Ya, baik, Ibu Tri Yuniarti. Dalam link Excel yang sudah di-share, itu memang diinputkan semua data PRP yang masih ada. Namun seperti yang tadi dijelaskan bahwa beberapa SRP masih dinyatakan aktif padahal sudah nonaktif. Sebaiknya tetap ditulis tapi diberikan keterangan dengan nomor kartun penghentiannya. Dan nanti kami akan menonaktifkan data tersebut. Begitu Bu Tri Yuniarti dari PT Prima Karya. Oke, terima kasih Bu Linda atas jawabannya. Apakah sudah bisa dipahami Bu Tri terkait dengan pertanyaannya? Untuk link Excel nanti akan dikirimkan kembali ya setelah ditandatangani oleh manajemen. Nanti bisa dikirimkan kembali. Kemudian untuk datanya yang sudah dinyatakan sudah tidak ada ya, tapi di data Balis Invara masih ada, silakan tetap diinputkan. Nanti kami akan melakukan validasi. Oke, terima kasih. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta yang lain. Bisa silakan langsung raise hand atau menuliskan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu ya, untuk minggu depan akan ada webinar series nih Pak. Jangan lupa untuk mendaftar lagi untuk mendapatkan link dari webinar tersebut. Karena webinar untuk di minggu depan tanggal 15 sampai 17 merupakan webinar teknis terkait dengan pelaksanaan sensus dan registrasi SRP. Mungkin nanti Izin akan tanya disampaikan Pak linknya Riza. di chat ya. Atau nanti bisa Bapak Ibu lihat di media sosial Bapeten, mulai dari Instagram, Twitter, maupun Facebook. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan kembali. Izin bertanya Pak Riza dari PT Gamara Indonesia. Baik Pak Ardiansyah, silakan Pak. Iya, sebagaimana pemaparan tadi dari Pak Roy dengan Ibu Linda, kita diimportir zat radioaktif itu kan memiliki perizinan penyimpanan sementara ya Pak, ya. Di mana data izin penyimpanan sementara itu merupakan data keseluruhan dari zat radioaktif limbah. Artinya data zat radioaktif limbah ini itu yang menjadi data sensus gitu kan Pak. Untuk data ZRA yang akan diregistrasi adalah data ZRA yang baru diimpor dan belum dialihkan. Saya mau tanya ke Pak Roy sama Ibu Linda, untuk data sensus, apakah bisa menggunakan data izin penyimpanan sementara? Mungkin itu, Pak. Baik Pak Ardiansyah, mungkin bisa dijawab langsung oleh Bu Linda. Silakan Bu Linda. Mungkin bisa minta tolong Pak Roy sebagai pengelola kegiatan mungkin lebih memahami.
Ya, baik, makasih Pak Ardi. Selamat pagi Pak Ardi, salam sehat selalu. Ya, Pak Ardi, jadi gini, untuk importir ini adalah menjadi ujung tombak hulunya nih untuk dalam menginputkan data awal dari SRP ya Pak. Karena apa? Dalam nanti melakukan persetujuan impor, saya bicara ke registrasi dulu ya Pak Ardi ya, satu persatu ya. Registrasi karena nanti importir nih ujung tombak untuk melakukan inputan data yang namanya registrasi. Nah, sebelum Bapak melaksanakan akan melakukan suatu proses yang namanya persetujuan impor, izin pemanfaatan gitu ya. Tadi disampaikan ya, registrasi itu di luar SLA proses, Pak. Jadi tidak terhitung sebagai proses pengajuan persetujuan impor, tidak terhitung sebagai proses pengajuan izin. Itu. Jadi yang namanya registrasi itu dihitung di luar. Jadi ada pre-proses lah kalau boleh dibilang. Karena waktunya itu kami di DIY ada 3 hari kerja Pak untuk melakukan eh, validasi dan meng-create data itu menjadi suatu database. Itu dulu saya ini kan. Jadi setiap data baru itu nanti mekanismenya masuknya melalui namanya registrasi. Oke, sekarang kita bicara ke sensus. Sensus itu adalah suatu metode yang kita bilang namanya sebenarnya perhitungan, Pak. Gampangnya itu menghitung sebenarnya sensus itu ya. Jadi menghitung data-data yang ada, data-data yang eh, ada tapi tidak ada. Ada tapi tidak ada itu maksudnya gimana sih? Ya tadi itu ada pertanyaan tuh. Datanya kok masih aktif padahal sudah kami nonaktifkan gitu ya. Datanya kok masih aktif padahal sudah kami limbahkan gitu. Nah, sekarang scoop ke importir, data yang disensus atau yang menjadi bahan sensus itu data yang menjadi stok Pak Ardi. Kalau kalau PT Gamma Ray melakukan importasi stok sebelum didistribusikan ke pihak penggunanya, ke calon pembelinya. Itu. Dan sudah ready di dalam bunker, Pak. Dan sudah ada ready dalam bunker. Jadi, sensus itu ada data yang existing saat ini sampai dengan sebelum tanggal 21 April tahun 2026. Itu kita anggap sensus masuknya, Pak. Jadi yang ada nih, yang barangnya masih kelihatan, yang ada segala macam dan ada di data di sisinya Bapeten. Nah, di importir ini data nih cukup banyak nih masuk gitu ya. Karena apa dulu itu mekanisme yang sampai sekarang berjalan sampai dengan tanggal 21 berjalan itu data yang input oleh siapapun dan kapanpun itu masuk ke dalam database. Itu yang akhirnya menjadi banyak data double-double menjadi data tanda kutip data sampah. Kemudian saya melihat ini kan terkait dengan izin penyimpanan. Nah, data yang di izin penyimpanan itu masuknya ke dalam bisa masuk ke dalam sensus juga Pak Ardi. Nanti dilihat karena kan itu adalah data yang potensialnya sebenarnya kan bisa jadi si instansi itu memasukkan datanya sebagai datanya mereka dulu ya, dulu. Kan misalkan kan contoh saya lebih gampangnya langsung aja misalkan Gamma Ray adalah importir untuk radioaktif di bidang uji tarusak industri gitu ya atau kita kenal radiografi industri. Contoh PTX misalkan. Bisa jadi dia mendaftarkan tuh. Oh, Iridium 192 serial number 3567. Dia registrasikan tapi sudah dicatat dia dinonaktifkan gitu sama mereka disampaikan bahwa atau disiapkan untuk dikirim ke pihak distributor atau dalam hal ini pengalih. Nah bisa jadi juga tempat Pak Ardiansah atau Gamma Ray mendaftarkan. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Itu nantilah yang akan kami validasi. Jadi pakai mana datanya yang akan kita pakai atau kita gunakan. Jadi mana yang nanti yang masih kita anggap data yang aktif. Tapi kalau sudah nonaktif artinya di fasilitas datanya itu yang sudah menjadi nonaktif, tapi perlu diingat nanti mekanisme di fasilitas adalah kalau dia izinnya di izin yang terbit dalam rezimnya balis 2.0, mekanismenya dengan menggunakan permohonan penonaktifan sumber atau penghentian izin ke unit perizinan. Tapi kalau izinnya yang terbit pada rezim balis 2.5
kita ketahui mekanismenya adalah dengan mekanisme permohonan perubahan atau revisi izin pengurangan sumber. Nah, bagi importir, daftar terkait limbah nanti adalah terkait eh, identifikasinya kepada si instansi pelimbahan. Jadi kita bedakan, kita lebih di pemanfaatan dan importir dulu, tidak bicara limbah di sisi user, tapi yang perlu nanti disensus berarti yang ada stok untuk persiapan Pak Ardiansah atau Gamare ini sebelum dikirim ke pihak dikembalikan negara asal ataupun pengelolaan limbah misalkan itu Bapak daftarkan. Nanti urusan Bapeten, Pak, yang akan memilah-milah dan memvalidasikan. Jadi kurang lebih itu, Pak. Jadi tidak usah khawatir. Datanya itu yang justru kami mau kami rapi-rapikan. Gitu, Pak Ardiansyah. Ya, baik Pak Roy. Eh sedikit Pak ya, kita coba explore dulu ya Pak ya. Pertama itu kita mengajukan izin persetujuan impor ya Pak ya. Mengajukan persetujuan impor. Misalnya untuk 5 zat radioaktif. Persetujuan impor itu kan berlakunya hanya 2 minggu ya Pak di DP FRZR. Selama 2 minggu itu kan berarti belum bisa dialihkan karena pengguna masih dalam proses pengurusan izin. Ada yang pengguna mendapatkan izin 3 hari, 5 hari, 7 hari, 14 hari. Ada juga yang dari Januari sampai sekarang belum dapat izin, Pak. Apakah data yang kita registrasi itu termasuk data yang persetujuan impornya telah habis tapi belum bisa dialihkan, atau yang ketika persetujuan impornya masih berlaku udah bisa kita registrasi tapi belum dialihkan? Mohon kejelasan Pak Roy. Oke, jadi gini, Pak Ardimon dibedakan antara kebutuhan sensus dengan dengan data untuk perizinan. Jadi perubahan mekanisme ini adalah ke depannya pengajuan izin itu tidak lagi selalu penginputan. Jadi saya note ya dulu ya. Pengajuan izin bukan menginput, tapi mengambil data atau menarik data dari proses registrasi. Bisa dipahami, Pak? Oke. Nah, kapan itu proses registrasi? Sebelum tanggal 21 April belum ada proses registrasi, Pak. Jadi mekanismenya proses sensus itu tadi. Dengan data yang dikirimkan melalui Excel, Pak Ardiansah mengecek memberikan data ke kita list berdasarkan data-data yang tadi ada data yang sudah Bapak katakan. Di situ datanya bisa jadi dan kemungkinan semua sudah ada dalam database, Pak, kalau sebelum tanggal 21 April. Itu ya. Jadi tidak ada ngaruhnya dengan terhadap yang proses izin sudah diajukan atau belum atau lain sebagainya. Itu hal lain nanti gitu. Tapi dari para importir, jadi tolong dalam sebelum ini strateginya Pak Ardiansah. Dalam sebelum mengajukan persetujuan impor, tolong Pak Ardiansah dan tim cari waktu untuk estimasi 3 hari kerja ya dengan asumsi satu loop ya Pak langsung lengkap loh nanti ya. Tapi kalau ada kesalahan data bolak-balik ya pastinya akan lebih lebih banyak loopnya. Nanti akan kita jelaskan di sini nanti disampaikan pada saat registrasi itu apa sih dokumen yang harus diunggahkan nanti pada saat tanggal 15-17. Nah, jadi misalkan nih, nah dan tolong diperhatikan importir nih dan Pak teman-teman importir ya, karena registrasi itu ada di luar dari proses perhitungan untuk pengajuan proses persetujuan atau izin, maka disiapkan jauh-jauh sebelum proses untuk persetujuan impor. Dan hati-hati, bukan hati-hati, strategikan jangan sampai ketika nanti barang sudah prepare masuk ke NKRI melalui kawasan pabean, ini masih belum selesai di proses untuk registrasi, Pak.
gitu. Karena kami tidak bertanggung jawab atas kerugian terkait dengan itu. Makanya kami jauh-jauh sampaikan, tolong registrasi itu jauh-jauh waktu sebelum barang ini akan masuk. Nah, makanya dari para importir pun harus punya strategi kepada pihak vendor di luarnya, gitu. Mana data yang akan Anda kirim ke kami, serial number-nya, sertifikatnya, misalkan gitu. Jadi ini ada penarikan istilahnya apa ya, semacam menarik sebagian atau sedikit persyaratan di izin, Pak, yaitu terkait dengan data sertifikat sumbernya, gitu. Nah, jadi dengan yang sekarang sebelum tanggal 21 adalah ya data-data yang tadi Pak Ardi bilang sedang masa berlaku dan sebagainya itu tidak kaitan. Pokoknya setiap ada nanti yang sudah Pak Ardiansa atau Gamare impor, data-data yang prosesnya sudah masuk dalam catatan Gamare, tolong diisikan dalam Excel-nya. Nanti diberikan penjelasan. Sudah punya izin kah atau belum atau dan didistribusikannya ke siapa. Kayak gitu Pak Ardiansa. Nah, kalau terkait dengan yang tadi, apakah bisa ngambil dari izin penyimpanan? Ya, itu bisa-bisa aja, gitu. Bisa-bisa aja. Kita akan cross-check nanti dengan data yang mungkin bisa jadi problemnya kalau di izin penyimpanan itu kan juga nanti bisa jadi datanya diinputkan juga oleh sorry, dilaporkan juga oleh pihak pengguna Pak Ardiansa. But it's okay, itu urusan kami Pak di dalam gitu loh Pak. Gitu Pak Ardiansa, mudah-mudahan clear. Ya, saya sepertinya sudah semakin paham. Artinya sebelum permit impor atau sebelum barang itu masuk di border, kita udah mengajukan registrasi. Kan begitu ya Betul. Pak Roy ya? Betul, Nah, perhitungkan setelah minimal 3 hari, jadi lebih sekitar semingguan lah Pak Ardi. ya, karena biasanya di KICAT itu tiba itu dikirim ke kita itu 7 hari sebelum SRP tiba di bandara sebenarnya. Itu sepertinya bisa. Cuman untuk eh, foto, kalau nomor seri ada lah ya di KICAT. Untuk foto ini yang mungkinnya bisa di pengecualian Pak. Karena di zat radioaktif itu kan ada foto piktel sama foto plate ya. Ya, Kalau bisa untuk foto piktel kami coba juga nanti ke importir untuk mengirimkan foto piktel sebelum SRP tiba. Tapi kalau nggak ada, kami mohon izin keringanan diberikan keringanan untuk foto plate bisa digunakan gitu Pak Roy. ya baik, saya tambahkan sedikit ya, ini bocoran halus gitu ya. Jadi secara dokumen Bapak Ibu, untuk zat radioaktif itu sebenarnya kita kita berharap ada dua, sebenarnya minimal ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah sertifikatnya yang memuat data serial number dari data zat radioaktifnya. Ya gitu ya Pak Fardian saya atau teman-teman ya. Karena hati-hati juga nih kadang ada tadi di di uji tak rusak industri itu ada pigtail, ada nomor seri zat radioaktifnya. Itu bisa sama, bisa beda. Begitu kan ya Pak Ardiansah. Nah, yang menjadi data inti itu bukan data pigtail Pak Ardiansah. Jadi ada data zat radioaktifnya. Tapi kami juga tidak mau sembrono. Masa zat radioaktif orang difoto suruh maksakan yang tidak juga begitu Pak Ardiansa dan Bapak Ibu. Jadi kita lebih percayakan juga oke dokumen. Nanti dokumentasi ya kalau dia kadang kan ada pabrikan yang zat radioaktif modelnya dia pakai hot cell ya. Di hot cell di situ mungkin Anda bisa. Tapi kalaupun enggak ya kami pun di dalam juga sudah memahami beberapa beberapa pabrikan itu kami tidak mungkin kan juga memaksakan. Jadi kita sudah komunikasikan gimana mandatorinya itu digantikan dengan apa. Besok akan kita jelaskan. Nah, khusus untuk pesawat Sinar X, nah ini yang mungkin mandatorinya agak lebih ketat Bapak dan Ibu. Yaitu adalah selain foto sertifikat yang menunjukkan adanya serial number data tabung insersi. Saya ulangi ya untuk X-ray ya. Tabung insersi. Karena apa? Dalam X-ray itu banyak data-data primer dan sekundernya. Ada data unit generator. Ada data kolimator, serial number tipenya. Kalau buat data yang dimasuk sini adalah data foto dan label dari
tabung insersi gitu. Nanti juga termasuk sertifikat pendukungnya Bapak Ibu. Nah ini saya spill saya, nanti insya Allah kita akan jelaskan lagi detail karena nanti dalam isian itu ada beberapa data yang perlu diinputkan. Kenapa kami bilang itu adalah di luar dari waktu proses agar tidak mengganggu proses-proses menghitung layanan di sisi teman-teman kami juga di perizinan karena kan kami dihitung Bapak Ibu proses layanan itu. Nah, makanya kami pun berkomitmen, insya Allah, selama itu lengkap dan data yang diisikan benar, insya Allah sebelum 3 hari kerja bisa kita selesaikan registrasinya sekaligus memberikan semacam nama NIK-nya, kok nama, nomor. Kalau kami bilang masternya lah, atau NIK-nya lah terhadap sumber Bapak Ibu. Jadi spillnya seperti itu. Gitu, jadi kalau radioaktif, adalah ya kami nggak mau sembrono juga apalagi bisa dibayangkan nggak usah Pak di Iji tak rusak Pak Ardiansa juga yang di bidang gauging yang hanya 100-200 milikuri ya nggak mungkin juga kita kecuali tadi ya pabrikan di sananya memang bisa karena gini di uji tarusak tuh kami pernah kok juga lihat ada yang di dalam sertifikat di keychartnya ada Pak dia menempelkan foto apa data ZRA atau ininya tergantung ya tergantung sebagai vendor di pabrikan mana gitu Pak Ardi. Siap, baik. Terima kasih Pak Roy dan Ibu Linda atas pemaparannya. Mungkin demikian. Oke, silakan lanjut Bu Linda yang di chat tuh udah banyak juga yang tanya, monggo. Oke, baik Pak Ray, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan di kolom chat ya, ini dari RSUD Tiom nih. Mohon izin, rumah sakit kami sedang persiapan pengadaan pesawat Sinar X. Perizinannya baru akan diurus. Bagaimana? Apakah harus mendaftarkan terlebih dahulu pesawat Sinar X-nya? Terima kasih. Silakan Belinda untuk langsung dijawab pertanyaan dari RSUD Tiom. Eh, ya, baik. Dari pertanyaannya, dari mana tadi? Dari RSUD Tiom, eh, untuk persiapan pengadaan pesawat Sinar X, jika memang sudah ada datanya, sebaiknya memang didaftarkan terlebih dahulu. Namun jika memang masih persiapan pengadaan, belum ada data-datanya, maka akan diregistrasi nanti setelah data-data dari RSUD Tium sudah siap dan bisa diinputkan. Begitu, Bapak Ibu. Oke, baik Bu Linda atas jawabannya. Lanjut ya ke pertanyaan dari RSUD Lembang nih, Bapak Aditya Darman Syah mungkin ya. Mohon izin bertanya, untuk surat pernyataan direktur atau pimpinan fasilitas, apakah ada format khusus atau menyesuaikan tata naskah di rumah sakit? Silakan Bu Linda untuk menjawab pertanyaan dari RSUD Lembang. Oh ya, baik. Untuk format khusus itu tidak ada, Pak. Uh, di sini yang surat pernyataan itu bisa dengan format dari tata naskah di rumah sakit, namun tetap mengikuti kaidah-kaidahnya seperti data-data lengkapnya serta data dukungnya dilengkapi. Namun untuk surat pernyataannya apapun bentuknya tidak ada masalah begitu Bapak Aditya. Baik, Bu Linda. Izin menambahkan ya, terkait dengan format ini memang tidak diwajibkan, tapi nanti setelah Bapak Ibu mengunjungi link yang ada di tampilan paparan dari Bu Linda tadi, nanti akan dibantu ada sedikit format, sedikit format terkait dengan surat pernyataan ya. Ini sedikit saya share. Em, apakah sudah tertampil, Pak Ibu? Nah, di sini ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh direktur atau pimpinan fasilitas. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan format ini atau disesuaikan dengan tata naskah di tempat Bapak Ibu sekalian. Ini di sini ada setelah Bapak Ibu mengunjungi link yang ada di paparan tadi, Bapak akan
mendapatkan link di Google Drive. Ada 3 sheet ya. Ini pertama terkait dengan identitas fasilitas. Di sini ada surat pernyataan, nanti Bapak Ibu bisa menandatangani, ditantangani oleh pimpinan direktur, bisa di PDF-kan untuk lembar lembar surat pernyataan ini. Nanti Bapak Ibu akan mengisikan data di sensus itu di sheet kedua nih. Ada sheet terkait dengan PRP dan sheet terkait dengan zat radioaktif. Silakan data-data ini diisi sesuai dengan kondisi di lapangan. Bapak Ibu dapat mengacu data ini dari data di Balis Infara, Pak. Di Balis Infara Bapak Ibu sekalian, silakan masuk ke akun Balis Infara Bapak Ibu sekalian. Nanti, bentar, saya coba masuk ke salah satu akun ya. Ini mohon izin, saya masuk ke salah satu akunnya PT Prima Karya Medica. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, setelah masuk ke Balis Infara, Bapak masuk ke data fasilitas, data sumber. Nah, di sini ada banyak data di kami, Pak. Statusnya aktif ya. Tetapi beberapa ada yang di lapangan itu sudah tidak dipakai, itu sudah tidak nonaktif. Nah, jadi data ini sebagai acuan dan nanti Bapak Ibu silahkan diisi keterangan sesuai kondisi di lapangan. Acuannya silahkan pakai data dari Balis Infara Bapak Ibu sekalian. Silakan masuk ke data fasilitas, kemudian data sumber. Oke, kemudian lanjut lagi pertanyaan selanjutnya dari Bapak Probowaseso nih. Maaf saya terlambat bergabung. Bolehkah dikirimkan kembali link di atas? Terima kasih. Mohon maaf nih Pak Probo untuk link yang mana Pak ya? Link terkait dengan sensus atau link terkait dengan webinar ya Pak? Kalau link terkait dengan sensus nanti akan disampaikan oleh teman-teman melalui chat. Kalau terkait dengan webinar yang akan diselenggarakan minggu depan, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat di media sosial Bapeten. Silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan lagi, bisa mulai kolom chat atau silakan raise hand. Kami informasikan kembali Bapak Ibu sekalian, untuk tahapan sensus ini Bapak Ibu sekalian bisa download melalui link berikut bit.ly ya, bit.ly unduh sensus SRP. Nah, 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 silakan download melalui link tersebut. Nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan link yang tadi sudah saya share terkait dengan surat pernyataan, kemudian data SR, PRP, dan data zat radioaktif. Setelah dokumen tersebut Bapak Ibu sekalian dilengkapi dengan surat pernyataan dari manajemen, silahkan diunggah. Unggahnya melalui link yang paling bawah Pak, bit.ly/unggah sensus SRP. Sensi, oke. Disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link absensi pada kolom chat, Pak. Bapak Ibu sekalian. Silakan. Oh iya Pak Riza, eh, Ya, Pak. mungkin flyer informasi yang 15-17 sama link pendaftaran
15-17-nya bisa juga di-share nanti di akhir informasi, karena kan cuman 1 hari 1 kali ya, nggak tidak kebetulan karena tim IT-nya cuman bisa mengalokasikan waktu di pagi kalau tidak salah, karena siangnya kita masih harus acceptance test di sistem lagi, error-error mana kita cross-check. Dan ini karena cukup terbatas, mungkin 1 kali sesi adalah 300. Ya, mudah-mudahan bisa terakomodir. Karena kemarin dari total yang sudah mengikuti ada baru 700 ya, dari 7.000 fasilitas yang ada di kita. 7.000 itu kah, makanya apakah validkah atau tidakkah? Nah, makanya nanti kalau yang tidak berpartisipasi dalam sensus, maka nanti kita akan mudahkan atau lebih ini kan kita nonaktifkan agar kita tidak kerja 2 kali. Dan kalau nanti eh, akan mengajukan pengaktifan dan sebagainya, akan ada proses yang pastinya harus ada mekanisme permohonan dan lain sebagainya. Malah jadi lebih riweh kalau boleh dibilang orang Sundanya atau apa ya. Jadi sekali lagi kami menghimbau teman-teman di sini, tolong disampaikan, menghimbau juga ke teman-teman yang lain, nanti bisa ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan sesi di tanggal 15-17 April, karena harapannya sebenarnya 15-17 April itu bagi yang sudah ikut di sesi 1 dan sesi 2, karena nanti nyambung gambarannya. Soalnya nanti ke dalam ke 15 ke 17 mungkin paparan awal terkait pengenalan sensus dan lain sebagainya untuk mekanismenya tidak terlalu banyak kita jelaskan. Nanti akan lebih banyak langsung kita jelaskan ke sistem. Makanya kita himbau, tolong diperhatikan nanti akunnya Bapak Ibu sekalian, dicek akun balisnya, baik itu balis perizinan maupun balis Infara, sudah di atau sudah dalam kondisi aktif gitu ya. Karena nanti untuk di sanalah pelaksanaan baik itu registrasi ataupun ngecek data-data sumber, data-data alamat, data-data pekerja. Jadi tidak fokus kepada SRP saja ya Bapak Ibu. Nanti itu terkait dengan pekerja juga, terkait dengan alamat dan lokasi, dan juga penting bagi satu badan hukum yang punya banyak cabang. Nah, nanti juga itu tolong harus diperhatikan. Jangan sampai nanti data-data yang tiba-tiba dalam waktu dekat akan diperlukan untuk melakukan proses perizinan atau bahkan kepersetujuan nih yang nanti ada kaitannya bahkan dengan proses kepabeanan. Jangan sampai nanti merugikan teman-teman. Kami tidak ingin melakukan hal itu, makanya jauh-jauh hari kita sampaikan untuk bisa Bapak Ibu berstrategi. Maka ada hal-hal yang kurang jelas itu sudah ada nomor helpdesk-nya DIFJR. Sebenarnya ini helpdesk-nya Bapeten sih sebenarnya. Cuman saat ini pengelolaannya masih dipegang oleh DIFJR karena rekan-rekan perizinan masih berfokus pada nomor helpdesk tersendiri ya Bapak Ibu ya yang mereka miliki. Is okay, no problem. Jadi mana saja yang bisa, cuma nanti helpdesknya nomor yang ini kita nanti lebih fokus ke terkait dengan permasalahan inspeksi dan sensus. Kalau nanti tanya terkait perizinan ya kami tinggal dengan mudah memberikan nomor kontak helpdesknya perizinan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, mumpung kesempatannya masih ada, kita mungkin sudahi nanti kalau tidak ada pertanyaan di 11.30 mengingat ini hari Jumat dan mudah-mudahan tahu nih ada yang dari wilayah Indonesia Tengah atau Timur nggak sudah waktunya Jumatan. Monggo silakan Bapak Ibu. Untuk link terkait dengan webinar series di minggu depan sudah dapat diakses di kolom chat ya Bapak Ibu sekalian ya. Silakan untuk bisa mendaftarkan atau diinformasikan kepada rekan-rekan yang lain yang belum dapat hadir pada sesi pagi hari ini. Oke, berikut ada
pertanyaan masuk dari RKZ Surabaya ini, Ibu Maria ya. Mohon maaf, tadi saya ada telepon. Mohon izin, rumah sakit kami sedang persiapan pengadaan pesawat Sinar X. Perizinannya baru akan diurus. Bagaimana apakah harus mendaftarkan terlebih dahulu pesawat Sinar X-nya? Ini pertanyaan tadi ya. Mungkin bisa dijawab kembali Bu Linda, pertanyaan dari RKZ Surabaya. Ya, baik Pak Rija. Eh, untuk pengadaan pesawat Sinar X, perizinan yang baru akan diurus, jika memang sudah ada datanya, sebaiknya diregistrasikan untuk disensus. Namun jika ada, bisa menunggu nanti jika data-data sudah ada. Karena untuk pengurusan izin maupun uji kesesuaian harus divalidasi terlebih dahulu oleh tim validasi. Nah, untuk itu sebaiknya eh, peralatan-peralatan yang baru memang kalau memang sudah ada datanya sebaiknya didaftarkan terlebih dahulu, nanti akan diverifikasi dan divalidasi. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Linda atas jawabannya. Apakah Ibu Maria sudah clear ini Bu terkait dengan pertanyaannya? Oh baik, terima kasih. Dari Bapak Ibu sekalian yang di Zoom ini apakah ada yang ditanyakan lagi? Silakan bisa raise hand. Atau masih ada yang kesulitan terkait dengan akun balis Infaranya? Silakan bisa ditanyakan. Mungkin kita batasi sampai jam 11 ya Pak Roy ya. Ini masih ada 12 menit lagi. Mengingat ini hari Jumat. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau masih ada yang kurang jelas, kalau masih ada yang mengganjal masih perlu ditanyakan, silakan disampaikan. Atau misalnya belum bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, silakan bisa disampaikan melalui helpdesk inspeksi di nomor tuh, nah, 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 sip. Nah, untuk nomor helpdesk DI VZR sudah disampaikan di kolom chat. Oke, baik Pak Arya, nanti jam 11 ya. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin acara webinar untuk sesi pagi ini akan kita akhiri. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan kembali. Untuk helpdesk DI VZR di nomor 0811 1254 0652. Silakan bisa ditanyakan pada saat jam kerja ya, jam 8 sampai dengan jam 4. Kalau ada yang bisa ditampilkan ya, yang helpdesk ataupun komunikasi lewat lainnya, ditampilkan saja biar masing-masing bisa screenshot, bisa lebih Oke. komunikatif. Waduh, mana ya? Bentar Pak. Mungkin Mas Panji bisa bantu Mas terkait dengan yang sebelumnya pernah di-share. Baik, sebentar Pak. Saya buka dulu ininya. Oke, terima kasih Mas Panji.
Untuk Bapak Ibu yang belum mengisi daftar absensi, Tidak, silakan untuk Pak melakukan Reza. pengisian daftar absensi. Ya, Pak Panji? Oh, udah saya WA itu, mungkin WA ke Mas Reza itu, Oh dokumennya iya, itu, saya tampilkan itu. Dokumennya mungkin bisa tampilkan yang sesuai dengan yang tadi Pak Medi sampaikan. oke baik Pak Bari. Sebentar. Kalian dilihat di chat ada yang bertanya lagi, Pak Riza. Oke, ada pertanyaan dari Sentra Medika ya Pak Ridwan Mokuginta nih. Pak, maaf mau bertanya apakah ada persyaratan untuk kegiatan sosialisasi di tanggal 15 sampai 17 nanti? Soalnya sebelumnya daftar tapi tidak dikirimkan link kegiatan mengingat kuota terbatas, Pak. Terima kasih. Silakan Bu Linda untuk dijawab pertanyaan dari Sentra Medika. Eh, Baik Pak Ridwan, sampai 17 ini eh, diharapkan memang kehadiran Bapak Ibu semua karena kami hanya dilaksanakan 2 hari pada saat pagi hari. Untuk kuota kami sedang mengupayakan untuk 300 peserta. Namun untuk link kegiatan sudah kami share di API WhatsApp seperti yang tertera tadi di 0811 12 54 0652. Mungkin Bapak bisa meng-save nomornya dan bisa menanyakan kembali pada tanggal tersebut jika memang belum menerima linknya. Begitu Pak, terima kasih. Berikut kami sampaikan nomor-nomor yang bisa dihubungi kalau misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Untuk pertanyaan umum terkait dengan perizinan bisa kontak ke 0812 1372 4233. Nanti di perizinan ada beberapa unit kerja, unit kerja ada dari Fakultas Kesehatan, Penelitian dan Industri, dan dari PPR. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan perizinan, apakah terkait dengan pekerja, apakah terkait dengan perizinan di industri, atau terkait dengan perizinan di kesehatan, silakan kontak ke nomor-nomor yang tertampil pada layar. Kemudian untuk link tadi, link terkait dengan sensus sudah disampaikan di kolom chat. Untuk link terkait dengan pendaftaran registrasi ya, registrasi untuk minggu depan, webinar serial webinar minggu depan sudah disampaikan di kolom chat. Hmm. Nah, ini untuk kontak helpdesk di DIVZR 0811 1254 0652. Sampaikan kembali bahwa untuk persyaratan mengikuti webinar di minggu depan tidak terlalu rumit ya, hanya silakan mengisi link yang sudah tertampil pada kolom chat, nanti disampaikan nomor teleponnya. Nanti dari pihak DI VZR akan mengirimkan link ke nomor telepon yang sudah didaftarkan pada link pendaftaran. Ada babinya loh. Di layar sudah tertampil untuk flyer webinar di minggu depan ya.
15 sampai 17 April. Mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian yang hadir pada webinar kali ini untuk bisa disampaikan ke rekan-rekan PPR, rekan-rekan yang memanfaatkan sumber daya Sepingon yang belum mengikuti webinar pada pagi hari ini. Untuk link pendaftarannya di bit.ly Sistem IT Balis 2025. Ada pertanyaan dari Ibu Amel Octavia. Apakah jadwal sosialisasi sains SLP untuk jam 1 masih diadakan? Masih Ibu, nanti ada sesi terakhir di sesi 2 akan dilaksanakan pukul 1. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Yuli ya, dari Rumah Sakit Bakti Yuda. Silakan Ibu, Ya, monggo. terima kasih Pak. Saya Ibu Yuli mau menanyakan di bagaimana dengan daftar PRP yang ada di Balis Infara, sedangkan saya kebetulan kan PPR-nya tidak dari awal bekerja di sini. Itu ada beberapa pesawat yang istilahnya saya nggak kenal, tapi masih tertulis di Balis Infara, Pak. Nanti kalau yang tadi kan katanya nanti disertakan kalau sudah ada pemberhentian atau bagaimana. Tapi bagaimana dengan yang dokumennya itu tidak ada? Terima kasih, Pak. Baik, Bu Yuli. Silakan Bu Linda untuk dijawab pertanyaan dari Ibu Yuli. Baik, Bu Yuli. Untuk data-data yang memang sudah dari instansi tidak ada, namun sudah Terputus ya, Bu Linda ya. Halo Bu Linda. Aja. Iya, saya nge-freeze Pak. Halo Bu Linda. tetap harus dituliskan kembali untuk jelas sensusnya tersebut. Diulang, Begitu, Bu. tadi terputus Bu Linda. Hah? Diulang tadi, Begini, Chris. oh ya, begini Bu Yuli, untuk data-data yang untuk data yang memang sudah tidak ada, mungkin ibu tetap menginputkan di sensus, namun diberi keterangan sehingga nanti dari tim validasi akan mencoba mencari datanya, akan kami cross check apakah memang sudah pernah dihentikan atau memang tidak ada. Nanti akan coba kita akan mengkonfirmasi jika masih ada masalah. Begitu, Bu. Begitu Bu Yuli, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, Ibu, terima kasih. Misal nih, Bu, nanti ternyata dicek masih ada datanya, tapi di kitanya tidak ada, terus diminta bagaimana ya, Bu? Apakah perlu seperti dokumen tambahan pernyataan atau bagaimana, atau nanti saja kita tunggu? Mungkin nanti aja, Bu. Nanti setelah dari tim validasi mengecek kembali hasil inputan dari dari Rumah Sakit Bakti Yuda. Begitu, Bu. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Pada kolom chat sudah ditampilkan untuk link sesi 2 Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalnya ada rekan-rekan yang belum mengikuti di sesi pagi, silahkan bisa mengikuti di sesi 2. Ini merupakan sesi terakhir ya. Sesi terakhir terkait dengan persiapan sensus, karena minggu depan sudah terkait dengan teknis, ya, lebih teknis yang akan disampaikan oleh tim IT Bapeten.
Pak Rija, saya sedikit Ya, sebelum silakan closing, Pak. Pak Roy. Ya, saya cuma mau menambahkan sedikit tambahan informasi dan juga tambahan konfirmasi ya, Bapak Ibu teman-teman di lapangan, bahwa kegiatan sensus SRP ini adalah merupakan tugasnya dari fasilitas. Bapak Ibu selaku pelaksana pelaksana di lapangan itu bertugas membantu menyiapkan data, mengkonfirmasikan data, tapi ujung akhir yang memberikan statement dan konfirmasi itu adalah pihak manajemen. Tapi saya yakin atau kami yakin pastinya manajemen kan akan perlu tahu dari informasi itu dari pelaksana. Maka Bapak Ibu harus menyampaikan hasil dari webinar ini kepada tim pihak manajemen dan apa rencana yang harus akan nanti rencananya dilakukan. Jadi kami berharap Bapak Ibu tidak menanggung sendiri beban pelaksanaan sensus ini karena harus ditekankan tanggung jawab ini nanti ada ditekankan pada pemegang izin. Dalam hal ini adalah pihak perwakilan manajemen. Karena sesuai dengan Undang-Undang Perseroan ataupun bagi para pelaku usaha itu yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang sifatnya legal itu adalah pihak manajemen atau direksi yang tercantum dalam akta. Nah, Bapak Ibu selaku pelaksana di lapangan membantu prinsipnya. Nah, case semacam tadi Bu Yuli ataupun yang lain-lain sebagainya yang datang atau kerja di fasilitas tidak mengetahui histori, silakan bicarakan terhadap kapasitas. Mungkin ada orang yang sebelumnya yang mungkin tahu historinya itu kemana. Karena nanti dalam lampiran filenya itu kan nanti ada catatan keterangan. Kalau datanya kami anggap aktif karena mungkin kami belum pernah menerima pemberitahuan informasi apapun. Sehingga datanya masih diyakini dinyatakan aktif. Itulah yang dibutuhkan konfirmasi-konfirmasi itu. Itu. Jadi kalau tambahan pernyataan lain dan sebagainya tadi Bu Linda sampaikan belum perlu dilampirkan asal tadi dalam file pencatatan file Excelnya atau ada catatan keterangan. Karena tadi sudah dijelaskan akan ada tadi surat pernyataan validitas keberadaan SRP yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa ini adalah tugasnya fasilitas atau badan hukum yang memang tugasnya pasti diturunkan ke Bapak Ibu pelaksana. Tapi kami menyarankan libatkanlah manajemen agar mereka juga tahu terhadap kondisi fasilitas yang ada di lapangan. Karena nanti keperluan ujung-ujungnya juga untuk keperluan pihak manajemen perwakilan, pihak manajemen di tempat Bapak Ibu bekerja begitu. Gitu Pak Rija, terima kasih. Baik Pak Roy. Apakah masih ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian? Karena udah jam 11:04 nih. Mungkin akan kita akhiri saja untuk webinar kali ini. Mungkin akan ditutup oleh Pak Roy atau Pak Medi, Pak. Tadi sudah dibuka oleh Pak Sumedi. Pak Medi lagi kali boleh Pak Medi. Baik, Pak Roy. Masih ada tambahan dari Pak Roy? Cukup Pak Medi. Terima kasih Pak Medi. Baik, baik, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang hadir sesi pagi ini. Mohon disampaikan ke rekan-rekan. Biasanya kalau di kesehatan punya grup ya, grup PPR gitu, radiologistik. Disampaikan terutama untuk kegiatan yang tanggal 15 dan sampai dengan 17 ya, ada 3 hari, 15, 16, 17. Itu teknis sistem pelaporannya untuk registrasi ya atau maupun sensus agar nanti paham kegiatan ini adalah sebagai backup atau pendukung dari perizinan agar nanti pada saat perizinan itu tidak mengalami kesulitan karena belum registrasi. Nah, untuk sensusnya diharapkan semua yang ada di fasilitas dilaporkan real ya dengan dibuktikan foto dari inisiasi tabung, merek tipe gitu. Ada berapa buah unit ada di unitnya. Nah, ini nanti semua yang ada di fasilitas yang baik digunakan maupun tidak digunakan sehingga nanti kami akan memvalidasi dan mensensus ya agar real di lapangan bahwa data ini tuh sesuai seperti tadi saya informasikan awal sejak era OSS masa berlaku izin yang 5 tahun awalnya izin
per unit menjadi per fasilitas, di situ banyak sekali miss jumlah SRP atau XC yang di rumah sakit. Seperti tadi mungkin Ibu dari Bakti Yuda, datanya akan bisa banyak, tapi realnya sedikit. Nah, itu karena tidak nyambung antara izin satuan dengan izin per 5 tahun, karena di sistem Bapeten ada dua sistem, 25 dan 20 untuk sistem perizinannya. Nah, saat inilah kita sama-sama meregister atau mensensus sumber radiasi pengion yang ada di lapangan sehingga nanti tidak ada kendala dari legal maupun dari pendataannya agar sama jumlah yang di lapangan dengan yang terdata di Bapeten. Demikian, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang hari ini. Nanti apabila ada yang masih penasaran atau mengundang manajemennya tadi sesuai dengan Pak Roy informasikan, bisa juga ikut lagi nanti siang agar manajemennya mendengarkan juga gitu, atau rekan-rekan yang lainnya agar Bapak Ibu yang mempunyai satu fasilitas dua PPR biar dengar juga nanti biar nanti sama-sama mengerjakan pendataan atau sensus yang ada di SRP, yang SRP ada di fasilitas. Demikian kurang lebih saya mohon maaf atas nama tim inspeksi sebagai tim sensus SRP. Mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang hadir hari ini dan partisipasinya acara webinar sesi pagi hari Jumat ini sebagai sesi kedua akhir ya, tahap kedua akhir dan masih ada nanti siang lagi. Terima kasih sekali lagi dan saya nyatakan kegiatan webinar hari ini sesi 1 ditutup. Terima kasih Pak Rija atas koordinasi dan Bu Linda atas paparannya dan teman-teman yang membackup kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diakhiri Bu Pak Rija. Baik, Pak. Langsung aja di satu ya.